Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah wa salaman alaika ya Rasulullah. Mahasiswa studi air rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jurusan sastra Inggris yang rahmatullah. Let's we open our meeting by reciting Surah Al-Fatihah. May Allah give us the benefit science. Al-Haziniyah Al-Fatihah. Ya, well, my dear brother and sister, this is our meeting, ninth meeting. Ini kita yang ke-9. Tempatnya mata kuliah PAI dengan agama Islam, tentang pembahasan kita pada hari ini tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Ternyata Islam itu sudah membahas tentang pentingnya ilmu pengetahuan sejak 14 abad yang lalu. Itulah kenapa surat yang pertama kali itu adalah Iqra. Iqra itu bacalah. Bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq, dengan nama Tuhan yang menciptakan. Artinya membaca di sini bukan hanya sebatas membaca buku, tidak. Tapi kita membaca ilmu pengetahuan, membaca perpolitikan Indonesia, kita membaca arah mata angin, kita membaca apa yang bisa kita baca. Bacalah. Karena hari ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya Islam dan ilmu pengetahuan, karena ternyata memang Islam itu berangkat dari ilmu pengetahuan. Baik, di sini saya akan membagikan materi tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Oke. Saya akan memberikannya kepada kalian. Baik. Pembahasan kita pada ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Apa kabar kalian? Saya mahasiswa studi Abina Dinamika, jurusan sastra Inggris. As usually, let's we open our meeting by reciting Surah Al-Fatihah. May Allah as the benefit science. Al-Haziniyah Al-Fatihah. Ya, lebih kelana, oleh walidaina amin. Well, my brother and sister, saat ini kita akan membahas tentang apa sih korelasi antara Islam dan ilmu pengetahuan itu, sehingga Rasulullah memberikan statement sejak 14 abad yang lalu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bentuklah ilmu dari dalam kandungan sampai kita masuk ke dalam yang lain. Ini betul penting sekali mencari ilmu itu. Bahkan ayat yang pertama kali turun yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW itu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah dengan nama Tuhan yang telah menciptakan. Kenapa kuat pertama ini tentang Iqra? Ini mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita, kan pentingnya ilmu pengetahuan. Makanya membaca. Jika kamu banyak membaca, maka kamu akan membuka jendela dunia. Apakah membaca buku saja? Tidak. Kamu juga bisa membaca tentang kehidupan, membaca peta perpolitikan Indonesia, membaca rencana kamu di masa yang akan datang. Maknanya terlalu luas. Oleh karenanya, Islam sangat memperhatikan tentang ilmu pengetahuan. Bahkan ilmu, dituliskan bahasa Arab hurufnya ada 3, ain, lam, mim. Ain itu seperti mulut yang terbuka, huruf ain. Ya. Artinya apa? Ketika kamu sudah mencari ilmu tolabul ilmu, inilah orang yang rakus ilmu.
Jangan cukup dengan satu ilmu. Gak cukup dengan sastra Inggris, kamu pun dalam sastra Arab, sastra Indonesia. Kamu dalam lagi pengetahuan yang lainnya. Kamu dalam lagi tentang ilmu agama kamu bukan di kampus, tapi di majelis-majelis, di masjid-masjid, di masjid ada kajian agama kamu hadir di situ. Itu aina kita harus fokus terhadap ilmu. Orang yang makan harus fokus. Yang kedua lam itu bentuknya seperti apa? Artinya apa? Orang kalau mempunyai ilmu, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang mempunyai ilmu. Subhanallah wa ta'ala. Artinya apa di sini? Ilmu bisa mengangkat derajat orang yang dianggapnya di masyarakat. Tapi orang bodoh bisa derajatnya setelah penjarakan. Oleh karena betapa pentingnya Islam dan ilmu pengetahuan ini. Lebih lagi di era revolusi industri 4.0, kita sangat penting sekali untuk belajar. Baik, untuk singkat waktu saya akan memberikan materi pada hari ini tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Baik. Islam dan pengetahuan atau terkait. Islam melalui kitab suci Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW kita sempurna di kitab sebelumnya. Dan sebelumnya sudah ada kitab Taurat, Zabur, Injil, Taurat Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam dengan umatnya Bani Israel dan bahasanya adalah Ibrani. Zabur diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam pada umatnya Bani Israel dengan bahasanya bahasa Ibrani. Injil yang ketiga Allah turunkan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam kepada umatnya umat Nasrani dan bahasa adalah bahasa Suryani. Sedangkan Al-Quran kitab yang terakhir yang pura kitab sebelumnya Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menggunakan bahasa Arab pada siapa? Pada umatnya seluruh alam semesta. Al-Quran merupakan sandaran Islam yang senantiasa dinamis dan mukjizat abadi. Kenapa dikatakan dinamis dan abadi? Karena Quran ini sesuai dengan konteks zamannya. Bahkan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang menguji Al-Quran dan qadarullah Allah berikan hidayah kepada orang tersebut. Mungkin kamu pernah dengar nama seorang profesor doktor ahli ilmu namanya Profesor Dr. Bruce Bucaille di Prancis. Beliau saat itu meneliti jasad Fir'aun. Karena beliau seorang ahli anatomi tubuh, diteliti jasad Fir'aun. Setelah diteliti, ternyata dia bingung. Karena kadar garam yang ada dalam diri Fir'aun kok masih basah. Seolah-olah Fir'aun baru mati kemarin sore. Padahal matinya itu ribuan tahun yang lalu. Tapi kok masih ada itu kadar garam ini. Kok bisa seperti ini? Ada apa? Akhirnya dia berpikir dan dia konsultasi dengan teman sesama Muslim, ya. Dan ternyata dicari amal di kitab suci itu nggak ada yang menjelaskan tentang awetnya jasad Fir'aun. Kalau penjelasan tentang tenggelamnya Fir'aun hampir semua kitab suci di seluruh dunia, semua agama itu ada. Tapi menjelaskan tentang pengawetan itu cuma nggak ada, cuma Al-Quran aja. Dalam ayatnya Allah berfirman, Yomanunajika di badanika litakun liman khalaqaka ada. Pada hari ini Fir'aun aku abadikan jasadmu. Untuk apa? Litakun liman khalaqaka ada agar menjadi bukti kebesaran untuk teman-teman. Selanjutnya, subhanallah. Yang baca ayat ini karena yang baca adalah seorang ahli anatomi tubuh, dia langsung masuk Islam dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak mungkin jasad manusia itu sampai bisa abad berabad-abad lamanya. Sudah hancur lebur dia kalau memang ditenggelam. Itu salah satu di antara mukjizat Al-Quran. Next. Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Kata alim ulama, ilmu pengetahuan itu akan mengangkat martabat keluarga dan keluarga tidak terpandang.
Dan sebaliknya, jahil itu akan menentukan derajat dan martabat keluarga bersama yang mulia. Jika kita terhimpit masalah ekonomi, keluarga kita tidak terpandang di tengah masyarakat, jangan bersedih. Kamu cukup belajar yang rajin, jangan tahu sebanyak-banyaknya dengan ilmu itu. Kamu akan mengangkat derajat kamu. Demikian sebaliknya, jika yang bodoh, maka itu akan menentukan derajat dan martabat keluarga bersama. Islam sendiri adalah agama yang menjadikan dirinya sebagai sebuah ilmu. Yang dikenal istilah ilmu agama atau ilmu din. Maka dalam perkuliahan pun ada perkuliahan PAI, pendidikan agama. Next. Perintah pertama dalam Al-Quran adalah membaca. Membaca adalah kunci dari ilmu pengetahuan. Berbagai hadis Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin untuk mencari ilmu kemana saja, bahkan hingga ke negeri Cina. Bisa membahas kemarin. Menarik dalam berbagai kitab hadis yang disuai ulama-ulama terdapat berbagai keutamaan orang berilmu. Keutamaan orang-orang yang berilmu dalam sebuah hadis bagaikan bulan purnama di langit malam yang kelam. Dan itu ibadah orang yang berilmu lebih utama orang bodoh. Begitu tingginya derajat orang yang berilmu sehingga diutamakan seperti bulan purnama yang terang yang menerangi bintang-bintang sekalian. Subhanallah. Kalau kami menjadi orang yang dipandang oleh masyarakat, diangkat derajat kamu, maka kamu mustajab dalam membaca mendapatkan ilmu pengetahuan. Dalam Islam, akal adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Ini keutamaan kita. Dapat khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik rupa. Kenapa? Kita dikasih akal dan hawa nafsu. Hewan dikasih hawa nafsu saja. Kalau dikasih akal saja. Tapi manusia akal dan hawa nafsu. Sehingga di sini akan terjadi perang. Kalau akal kamu pemimpin dari nafsu kamu, kamu lebih utama dari malaikat. Tapi ketika nafsu menjadi pemimpin dari akal kamu, maka seperti hewan, ternak yang sudah. Dengan akal manusia dapat mempelajari ilmu, pengetahuan dan pengembangan. Akal menyebabkan manusia mempunyai moral dan nilai-nilai itu. Agama adalah akal dan tidak agama bagi mereka yang tidak berakal. Maka syarat dalam beragama harus berakal dulu. Maka syarat sahnya sholat apa? Berakal. Syarat sahnya puasa apa? Berakal. Syarat sahnya haji apa? Berakal. Karena kalau dia nggak ada akal, gimana melaksanakan ajaran agama? Orang gila, tidak ada nas perintah sholat buat dia. Nggak ada perintah. Orang dia gila, nggak berakal. Gimana kita mau dia sholat? Gimana mau nyuruh sholat? Makanya kalau kamu pengen supaya nggak sholat, supaya nggak suruh puasa, kamu gila aja. Nanti boleh nggak berakal. Terus gini. Baik, ilmu dalam Al-Quran dijelaskan bahwa hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapang dalam majelis, maka lapangkanlah. Insya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Katakan bila kamu, maka berilah insya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan berapa derajat. Allah yang maha mengetahui apa yang kamu katakan. Bila ayat 8, Alhamdulillah, surat nomor 58 ayat 11. Artinya apa di sini? Jika orang itu mempunyai ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya disertai dengan keimanan. Karena banyak orang yang berilmu tidak punya iman. Sehingga apa? Dia membodohi orang lain dengan keilmuan. Mohon maaf, masih banyak para pejabat-pejabat kita mereka punya ilmu. Dua doktor, PhD, dua negeri profesor. Tapi banyak antara mereka yang memakan uang rakyat. Sehingga mereka harus memakai seragam warna oranye dan tertahan oleh KPK. Kalau seandainya mereka punya ilmu, mereka punya iman, mereka mau korupsi, mereka udah pikir dalam agama saya nggak boleh begini. Kan dalam Islam itu kan ada yang namanya ihsan. Ihsan itu ibadah paling tinggi. Karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita mau mengambil yang bukan hak kita mungkin ulang 2 kali. Mungkin uang haknya rakyat. Mungkin uang bansos, haknya kenapa harus saya ambil? Nah itu. Kalau dia punya, nah, tapi kalau tidak, ya sudah. Kalian digunakan untuk membodohi orang lain. Ilmu pengetahuan amat penting bagi setiap individu, bahkan dapat meningkatkan martabat manusia di dalam Islam. Menuntut ilmu juga merupakan suatu ibadah kepada Allah dan terdapat beberapa maklumat tertentu dalam proses menuntut ilmu. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah, tidak ia pulang. Dan kharaja li talabil ilmi, bahwa bisa dirilah hatta yarji. Wa idza mata syahida. Kalau seandainya kamu mencari ilmu, pergi ke kampus naik motor, tiba-tiba Allah berkehendak, ya, itu adalah terakhir kali kamu bisa melihat matahari, terakhir kali kamu bisa menghirup oksigen. Kamu mati, maka mati kamu mati dalam keadaan syahid. Subhanallah. Menuntut ilmu tidak hanya terbatas pada hal-hal keakhiratan saja, tetapi juga tentang keduniaan. Jelaslah keutamaan dan keberhasilan baik di dunia maupun di akhirat adalah dengan ilmu. Nabi Sallallahu Wajah berkata, barang siapa menghendaki kehidupan dunia maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kehidupan maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya kehidupan maka dengan ilmu. Man talabal akhirah paling ilmu. Wa man talabal ini paling ilmu. Wa man aladahuma paling ilmu. Tapi terus banyak mencari ilmu. Ya. Jadi dengan ilmu itu kamu bisa menguasai akhirat, bisa menguasai dunia. Subhanallah. Terkadang kita ini berpikir bahwa mencari ilmu yang seperti keduniaan saja. Jadi kita fokus mencari kerja, cari jurusan kuliah yang perlu sesuai kerja, misalnya kerja di kuliah, satu langsung melamar kerja, dari kerja untuk kamu langsung menikah lo dan seterusnya. Yang kita lupa dalam mencari akhirat. Dan percaya ilmu akhirat dulu. Kalau kamu menanam padi, rumput ikut. Tapi kalau kalian menanam rumput, padinya nggak ikut. Ya, kalau memang ada waktu, kalau dalam ilmu akhirat, dalam ilmu agama. Mungkin di kampus nggak cukup, dengan 16 kali pertemuan. Kamu bisa menguasai agama nggak bisa. Hanya mengantarkan fasilitator buat kalian. Lebihnya kamu cari, kamu banyak membaca, kajian-kajian keilmuan. Itu bisa akan mengangkat derajat kamu dari keilmuan kamu. Semua ayat Al-Quran diturunkan mengandung hal-hal yang logis, dapat dicapai oleh pikiran manusia, dan Al-Quran itu menjadikan mudah dan dapat dijadikan pelajaran atau bahkan pemikiran bagi kaum yang memikirkan. Bagaimana yang disebut dalam surat Al-Qamar 17, dan sungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Sungguhnya kami telah mendatangkan kitab kepada mereka, menjelaskan kitab itu atas dasar ilmu pengetahuan, jadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surah Al-Imran ayat 7 menyatakan bahwa Al-Quran terbagi atas dua babak, muhkamat dan mutasyabihat. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, yang berada ayat-ayat yang muhkamat itulah pokok isi Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Ada pun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat, untuk fitnah, perselisihan, dan untuk mencari-cari pengertian. Padahal sudah ada yang mengetahui pengertian mereka Allah, orang-orang yang dalam ilmu. Katakanlah, yang beriman kepada yang semua itu dari sisi Tuhan, dan tidak dapat mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang memikirkan yang ingin Allah. Ini saya mengutip statement dari Jin dan novel misalnya menunjukkan penyakit orang zaman sekarang cuma dua. Kalau dia nggak mau ngaji, pasti salah ngaji. Mengambil ilmu agama bukan kepada ulama pegang salah yang jelas, tapi pada internet yang siapapun bisa berkata tanpa dia. Bersyukur kalian belajar agama dengan saya, dan saya adalah ahli pesantren Tebuirang di Jawa Timur, sehingga sangat keilmuan saya dalam masalah agama menyambung pada guru-guru saya dan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, ketika kamu mencari seorang guru dalam ilmu agama, banyaklah mencari informasi tentang guru tersebut. Di mana dia belajar, sampai mana dia belajar, apa alirannya, mazhabnya apa. Kalau sudah tahu, maka kejar untuk mendapatkan sanad keilmuan itu. Jika tidak, baik cari guru yang lain. Never stop learning, because life never stop teaching. Still for long education. Kamu akan terus terlihat muda jika kamu masih belajar. People who still learning is young, but the people who stop learning is old. Yang dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.